Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Dewi Anggraeni. Di sini saya akan memaparkan hasil dari best practice menggunakan metode STAR pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Cerita praktek baik menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. STAR yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Lokasi di SMK Negeri 12 Garut, lingkup pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, penulis Erni Dewi Anggraeni, Sarjana Teknik Magister Sains, tanggal pelaksanaan 25 Agustus sampai 10 September 2022. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi inovasi pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dan pada materi sikap dan perilaku wirausaha dan analisis peluang usaha. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini? Yaitu 1. Kondisi dan latar belakang masalah. Di antaranya yaitu minat belajar siswa rendah, siswa kurang percaya diri, guru tidak menguasai model dan metode pembelajaran yang tepat, guru tidak percaya diri untuk menggunakan pembelajaran inovatif, sarana pembelajaran terbatas, pemahaman tentang membaca, berhitung, dan berpikir logis dipengaruhi oleh masa-masa perkembangan fisik dan psikologis remaja. Siswa memiliki pemikiran dalam perspektif remaja. Siswa lebih tertarik bermain game saat di kelas. Siswa malas belajar matematika. Siswa disibukkan oleh perkembangan masa-masa remajanya. Siswa atau guru kurang kreatif dan inovatif. Siswa lebih tertarik menyelesaikan pembelajaran melalui Google. Siswa lebih suka belajar dengan cara melihat, mendengar, dan meniru, dan sedikit memodifikasi. Keluarga kurang memotivasi siswa. Siswa memilih apa yang menurutnya penting dan menarik untuk dipelajari. 2. Pentingnya praktek ini. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena ada kemungkinan Bapak atau Ibu guru lain mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami. Sehingga kegiatan praktek ini dapat menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran. Juga dapat menjadi referensi serta inspirasi bagi Bapak atau Ibu guru yang lain. 3. Peran dan tanggung jawab saya. Peran saya dalam hal ini menganalisis pendekatan, model, metode, serta media yang tepat yang digunakan dalam praktek ini, sehingga tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah menggunakan pendekatan, model, metode, serta media yang tepat sehingga tujuan pembelajaran berhasil. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yaitu siswa, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, para wakil kepala sekolah, orang tua murid, dosen, dan para pakar pendidikan serta warga sekolah. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri dan wawancara, tantangan yang muncul yaitu 1. Siswa kurang percaya diri.
2. Kurang motivasi dari keluarga. 3. Siswa lebih tertarik menyelesaikan pembelajaran melalui Google. 4. Siswa lebih suka belajar dengan cara melihat, mendengar, meniru, dan sedikit memodifikasi. Adapun tantangan yang lainnya yang berdampak pada pembelajaran di sekolah yaitu 1. Tidak tersedianya Wi-Fi di kelas. 2. Alat prasarana pendukung pembelajaran terbatas. 3. Media ajar harus didukung oleh teknologi, sedangkan sarana prasarana terbatas. Tantangan tersebut menyebabkan guru harus dapat mencari strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara menggunakan media ajar dan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tantangan untuk mencapai tujuan: 1. Mengkondisikan agar pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Mengkondisikan siswa aktif berdiskusi mencari solusi. 3. Mengkondisikan siswa aktif berdiskusi saat presentasi. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 1. Pada aksi 1, menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan sintak, stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Pada aksi 2, menggunakan model problem-based learning dengan sintak, orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan tersebut terlaksana dalam kegiatan pendahuluan, yaitu orientasi, apersepsi, motivasi, kegiatan inti, sintak model pembelajaran, dan kegiatan penutupan, yaitu kesimpulan dan refleksi pembelajaran, analisis kekurangan atau kelebihan dalam pembelajaran, menyampaikan materi pertemuan berikutnya, dan ditutup oleh doa. 2. Bahan ajar menggunakan handout yang berisi materi dari kompetensi dasar. 3. Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 4. Menggunakan pendekatan saintifik. 5. Media yang digunakan yaitu PowerPoint. 6. Instrumen penilaian yang digunakan yaitu kognitif dan afektif yang dituangkan dalam instrumen penilaian, indikator penilaian, rubrik penilaian, dan kisi-kisi untuk penilaian akhir pembelajaran. 7. Lembar kerja peserta didik, yaitu untuk siswa mengerjakan tugas pembelajaran. 8. Mempersiapkan ruangan yang nyaman dan aman dengan cara membersihkan, menata interior, dan menata eksterior ruangan. 9. Mengurangi aktivitas guru sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. 10. Membentuk kelompok secara heterogen dan melatih kerjasama kelompok. 11. Menstimulus siswa agar aktif bertanya dan menjawab. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dengan menggunakan model pembelajaran aksi 1 yaitu dengan model Discovery Learning dan aksi 2 dengan model
problem based learning menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, serta dibantu dengan media pembelajaran PowerPoint dengan memberikan lembar kerja peserta didik yang dilengkapi instrumen penilaian dan bahan ajar berupa handout, maka motivasi belajar siswa dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi inovasi pembelajaran menjadi meningkat dan lebih menyenangkan. Faktor keberhasilan peningkatan motivasi siswa tersebut adalah adanya daya dukung media pembelajaran dan suasana santai, komunikatif, dan menyenangkan selama proses pembelajaran. Data pendukung dari hasil peningkatan motivasi belajar siswa dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi inovasi pembelajaran antara lain yaitu dengan penerapan model discovery learning dan problem based learning diperoleh peningkatan 30% siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi. Hal ini dapat dilihat bahwa 9 siswa dari 30 siswa yang tadinya kurang motivasi setelah pelaksanaan aksi 1 dan aksi 2, 9 siswa tersebut motivasi belajarnya menjadi meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan nilai pengetahuan yang tadinya 70 menjadi rata-rata 85 dan nilai sikap yang tadinya 65 menjadi rata-rata 85 sehingga 99% siswa motivasi belajarnya menjadi meningkat. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan adalah baik. Kegiatan yang telah dilaksanakan akan diterapkan oleh guru lain. Faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan antara lain, guru harus menyiapkan pendekatan, model, media, metode, alat dan bahan ajar serta sumber belajar siswa sebelum pembelajaran dimulai. Harus ada komunikasi yang jelas antara guru dan siswa pada saat pembelajaran. Guru membimbing pembelajaran, siswa terlibat dan aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses. Pembelajaran yang saya dapat dari keseluruhan proses adalah saya belajar memahami dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan selalu berupaya untuk menerapkan bantuan teknologi dalam pembelajaran serta selalu berupaya mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran supaya keseluruhan siswa selalu termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Demikian hasil dari best practices yang saya buat untuk supaya dapat memberikan sedikit informasi, gambaran, dan mungkin akan bermanfaat di lain waktu. Berikut ini ada beberapa foto pada saat pengambilan praktek di kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.